Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya sesuai keyakinan masing-masing. Selesai. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sebelum pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Kamil, Sela, Rizky, semua hadir ya. Dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, agar pembelajaran mata pelajaran Quran hadis kali ini tambah semangat, seperti biasa mari kita tepuk PAI terlebih dahulu. Masih ingat tepuk PAI gimana? 1, 2, 3, tepuk PAI. Islam, iman, ihsan, PAI selalu di hati. Tepuk tangan untuk kita semua. Materi kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, bukunya, dan tasnya disimpan di bawah. Ibu yakini anak-anak sekalian dalam badan fresh dan dalam keadaan sehat, sehingga dapat belajar enak dan nyaman, dan diharapkan hasilnya pun memuaskan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran kali ini, Ibu ingin bertanya tentang materi-materi yang lalu. Masih ingatkah? Ya, tentang Al-Quran. Coba Ibu ingin mengingatkan kembali apa sih pengertian Al-Quran? Silahkan yang bisa mengacungkan tangan. Silahkan Rizky. Ya, bagus. Silahkan yang lainnya. Ya, silahkan Sally. Ya, bagus. Siapa lagi? Silahkan Faujan. Ya, bagus. Dari berbagai jawaban dari teman-teman semua, pada prinsipnya sudah bagus dan sudah mengarah kepada pengertian Al-Quran dari Rizky, Sally, Faujan. Ya, pada intinya Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang lengkap dan sempurna, juga memuat isi kandungan kitab-kitab sebelumnya. Dan dalam Al-Quran mengandung 6 isi pokok. Yang pertama akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku, materi hari ini yaitu tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Yang kedua, kalian dapat membedakan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Anakku, sebelum pembelajaran ke materi utama, Ibu ingin mengetahui informasi awal dari anak-anak semua. Siapa yang sudah tahu dari pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar? Silahkan. Siapa yang tahu? Acungkan tangan. Silahkan Restu. Ya, bagus. Yang lainnya silahkan. Silahkan Setia. Ya, bagus. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, silahkan perhatikan ke depan anak-anak. Perhatikan ke dalam fokus. Di sini ada sebuah renungan katanya. Mari kita renungkan. Sunnah adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, sehingga kedudukannya sangatlah penting dalam hukum dan ajaran-ajaran Islam. Sunnah sangat berkaitan dengan Al-Quran, khususnya dalam hal pentingnya sunnah untuk memahami Al-Quran. Siapa yang mau menanggapi? Silahkan, Restu. Ya, bagus. Jadi, pada intinya, sunnah tidak dapat ditinggalkan dalam mempelajari agama Islam.
Dan Imam Abu Hanifah pernah menyatakan bahwa tanpa sunnah tidak ada seorang pun yang mampu memahami Al-Quran. Selanjutnya, amati gambar. Silahkan amati gambar peta. Silahkan diamati. Silahkan siapa yang mau menanggapi? Ya, silahkan Muhammad Kamil. Ya, bagus. Jadi di dalam peta ini salah satu gambar dalam kitab Atlas Al-Hadis yang menggambarkan peta pencarian hadis oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Pelajaran kita kali ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Tentunya anak-anakku sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Dibagi menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama membahas tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dan kelompok 2 jelaskan persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dan yang ke kelompok 3 perbedaan hadis, sunnah, dan khobar, dan asar. Dan yang kelompok 4 menjelaskan perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Silahkan didiskusikan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalau misalkan sudah, Ibu beri waktu 10 menit, sudah beres, nanti presentasikan kelompoknya masing-masing perwakilan ke depan. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silahkan perwakilan. Ya, Rizky silahkan. Yang lainnya, tolong diperhatikan ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikannya tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Jadi, silahkan perhatikan ke depan, ke fokus anak-anak. Jadi, pada intinya, sunnah itu menurut bahasa dari kata sanna yasunnu sunnatan. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh atau adat kebiasaan. Fikih sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara. Yang kedua yaitu khobar. Khobar menurut bahasa berarti berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Adapun pengertian khobar menurut istilah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi, yaitu pengertian asar. Asar menurut bahasa artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Silahkan untuk kelompok 2 presentasikan diskusinya yang tentang persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan diskusinya tentang persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Jadi kesimpulan pada kelompok 2 ini, persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar menurut sebagian ulama antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Alasannya adalah dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis keduanya adalah bersumber kepada Rasul. Artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir ya. Itu ya persamaannya. Silahkan untuk kelompok 3 mempresentasikan diskusinya tentang perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan diskusinya tentang perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Silahkan diperhatikan ke depan anak-anak. Jadi pada intinya perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar ini menurut sebagian ulama sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup bagi sebelum atau sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Khobar selain dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, dapat juga dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum daripada hadis karena di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad. Asar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad meskipun kadang-kadang dinisbatkan kepada beliau. Silakan untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 4 untuk mempresentasikan
diskusinya tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan diskusinya, yaitu tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Jadi pada intinya perbedaan dari segi bahasa dan makna. Al-Quran diturunkan dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah, sedangkan hadis adalah bahasa dan maknanya dari Nabi. Yang kedua, perbedaan dari riwayatnya. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja sebab dapat mengurangi kemujizatannya, sedangkan hadis boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Yang terpenting dalam hadis adalah penyampaian maksudnya. Yang ketiga itu perbedaan dari segi kemujizatan. Al-Quran baik lafal maupun makna merupakan mujizat, sedangkan hadis bukan merupakan mujizat. Yang keempat, perbedaan dari segi nilai membacanya. Al-Quran diperintah untuk dibaca baik pada waktu sholat maupun di luar sholat sebagai ibadah, baik orang yang membacanya itu mengerti maksudnya ataupun tidak. Atau kalau hadis dilarang dibaca ketika sholat dan membacanya tidak bernilai ibadah. Bisa dipahami anak-anak yang ibu tadi jelaskan? Bila ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Alhamdulillah kalau sudah mengerti dan paham. Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ya, silahkan Ramdan. Ya, bagus. Jadi pada intinya hadis itu adalah segala ucapan perilaku Nabi. Dan yang kedua yaitu sunnah, segala yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, tabiat, budi pekerti Nabi Muhammad sebelum dan sesudah menjadi Rasul. Yang ketiga itu khobar, berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Asar yaitu bekasan sesuatu atau yang dinukilkan ya. Bila mana tidak ada yang tidak ditanyakan lagi, silahkan diisi evaluasinya selama 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahami apa itu tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar. Dan jangan lupa dipelajari di rumah tentang materi untuk pekan depan ya. Pekan depan yaitu tentang hadis sumber ajaran Islam. Silahkan dipelajari sebelum pembelajaran ya. Dari sumber-sumber dari buku ataupun dari sumber lainnya. Sekian dan yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.